Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan selalu menyertai kita dalam setiap tugas dan kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini, kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, sebelum kami mulai kegiatan dan aktivitas kami, yang Tuhan percayakan kepada kami, dimanapun kami berada, sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui firman Tuhan yang kami baca, dan yang kami renungkan pada hari ini, kami semakin dekat kepada Tuhan, dan dimanapun kami berada, kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Kejadian pasal 48, ayat 8 sampai ayat yang ke-22. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannyalah mereka kepadanya. Tetapi Israel menyulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye.
Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu di atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak. Katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu. Katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tua menginginkan warisannya suatu saat diturunkan kepada anak cucunya sebagai ahli waris. Dalam bacaan kita pada hari ini, di sana kita melihat bagaimana Yakub telah tua, sakit dan akan mati. Yakub ingin supaya Yusuf memberikan Manasye dan Efraim untuk diangkat menjadi anak-anaknya, seperti Ruben dan Simeon. Dan pengangkatan ini dimaksudkan agar warisan Yakub diturunkan kepada mereka juga. Warisan tersebut adalah pengajaran iman bahwa Allah yang Maha Kuasa ada dan hadir dalam perjalanannya. Dia yang membuat Yakub beranak cucu dan bertambah banyak, menjadi kumpulan bangsa-bangsa serta memberikan Kanaan sebagai negeri perjanjian. Hal ini bisa kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yakub berbahagia bukan hanya karena Allah telah mengaruniakan kesempatan untuk bertemu dengan Yusuf dan keturunannya, tetapi juga mewariskan teladan iman yang ia peroleh dari Abraham dan Ishak. Mereka telah hidup di hadapan Allah sebagai gembala yang membimbing mereka di sepanjang perjalanan mereka. Namun sayangnya, di sana kita melihat Ruben dan Simeon yang gagal mewarisi pengajaran ini. Dalam Kejadian pasal 34 ayat 25 sampai 31 dan pasal 35 ayat 22a sampai 49 ayat 1 sampai 7. Di sana kita melihat Ruben dan Simeon yang pura-pura hidup benar dan menerima berkat. Mereka melakukan kekejian dan mendatangkan kutukan. Karena itulah Yakub berharap agar Manasye dan Efraim mewarisi teladan yang sama, yaitu hidup yang berkenan dan penuh berkat di hadapan Allah. Dan di suatu saat mereka akan mewariskan teladan iman Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf kepada anak cucu mereka. Hal ini dengan jelas kita bisa lihat di ayat yang ke-15 sampai 16. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita dapat belajar. Mungkin seringkali kita teralihkan
oleh warisan duniawi, tetapi dari kisah hidup bapak-bapak iman mengingatkan kita akan betapa pentingnya dan berharganya warisan rohani. Harta bisa habis lenyap, tetapi iman akan terus menyertai kita dan anak cucu kita sepanjang perjalanan hidup ini. Seperti yang pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Seperti ayat firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Di sana kita belajar tentang Abraham, Ishak, Yakub. Dan pada ayat firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Yakub yang mewarisi iman rohaninya kepada anak cucunya, yaitu Efraim dan Manasye. Kita diajarkan dimanapun kita berada, jangan lupa menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak cucu kita. Sebagai orang tua yang baik, akan mempertanggungjawabkan iman kepercayaan itu, diwariskan kepada anak-anak, sehingga anak-anak akan terus bertumbuh di dalam iman kepercayaan yang sama. Kita melihat di sana ada Ruben dan Simeon, mereka yang berpura-pura hidup benar dan menerima berkat, tetapi justru mereka yang melalaikan berkat itu. Tetapi justru mereka melakukan kekejian dan mendatangkan kutukan. Karena itulah Yakub ingin mewariskan warisan rohani itu kepada Efraim dan Manasye. Maka dari firman Tuhan pada hari ini, kita diajarkan untuk terus belajar dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita imani, Allah yang hidup, dan akan terus menyertai dan melindungi kita dalam berbagai kehidupan kita. Situasi dan keadaan apapun, Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami telah belajar firman-Mu tentang warisan rohani yang diturunkan oleh Yakub kepada Efraim dan Manasye. Maka kami juga diajarkan untuk kami selalu mengajarkan firman Tuhan dimanapun kami berada. Secara khusus kepada anak-anak kami, kepada cucu kami. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang harus disampaikan secara turun-temurun, agar hidup kami diberkati dan dilindungi dari segala ancaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang menolong dan menyertai hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang akan menonton renungan pada hari ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada, dalam situasi dan keadaan apapun. Tuhan berkati mereka. Yang punya persoalan juga Tuhan berikan jalan terbaik. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan mereka. Yang punya pergumulan apapun, Tuhan berikan jalan terbaik bagi mereka. Kami percaya Allah yang kami imani dan yang kami agungkan, Dia yang selalu menyertai dan menolong kehidupan kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Amin.